Halo teman-teman, ketemu lagi di Titik Temu. Malam ini kami mau lanjutkan obrolan dari kemarin-kemarin, dari tadi pagi. Masih di tempat yang sama, Pak Tar. Orang yang sama. Orang yang sama, di Sintang, Kalimantan Barat. Tadi seru kita ngobrol soal sertifikasi, soal petani dan lain-lain, Pak Tar ya. Ya. Saya pengen dapat petuah nih, Pak Tar. Ngomong lagi muda nih, Pak Tar. Tapi saya penasaran dulu sama Pak Tar. Sepak terjang Pak Tar ini kan cukup apa ya? Cukup kalau dibilang lokal juga enggak, interlokal juga enggak, bahkan sampai internasional. Kalau saya lihat kemarin habis pulang dari Korea, benar ya Pak? Benar. Kegiatan apa Pak di Korea Pak? Oh ya, di Korea itu ada pelatihan untuk pelatih bagi pengembangan digital marketing dan elektronik bisnis untuk perempuan usaha kecil di Indonesia, se-ASEAN ya. Se-ASEAN. Kumpul di sana. Jadi perwakilan 200 orang dari 10 negara ASEAN kumpul di sana, dilatih oleh EpiWing. EpiWing itu kayak pusat studinya, pusat studi wanitanya Universitas Perempuan Sukmyong di Korea. Yang dia bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN nanti untuk melatih 2.000 orang di Indonesia agar perempuan usaha kecil di Indonesia agar bisa melakukan digital marketing untuk usaha mereka. Digital marketing ya, iya, temanya ya. Iya, gitu. Tapi yang hadir tidak hanya perempuan, laki-laki dan perempuan. Berarti calon master trainernya. Iya, betul. Oh, oke. POT gitu ya. Jadi ya dari kampung sampai ke Korea. Iya, itu teman-teman yang saya penasaran dengan Pak Tar ini. Jadi katanya tinggal di Wonogiri, kemudian melihara kambing gitu ya, ngarit gitu. Tapi kok sampai Korea gitu. Kemudian tadi kita ngobrol, ternyata beliau juga sebagai seorang penyusun standarnya bukan standar yang ngecek-ngecek lagi. Standarnya internasional standar gitu ya. Iya, alhamdulillah. Pak Tar, orang dengan berprofil yang seperti itu, ini profil orang nih kalau kita bicara profil ya. Orang dengan profil seperti itu biasanya nih Pak Tar, biasanya nggak mau tinggal di desa, di Wonogiri gitu ya, bergaul dengan petani. Apa yang melatar belakangi Pak Tar kok nggak hijrah ke kota besar seperti yang lain gitu ya? Ya, saya sebenarnya dulunya tinggal di Jogja. Oh iya? Ya, saya sempat tinggal di Jogja dari 89 sampai 98 lah ya. 98 artinya. Tapi kemudian karena pekerjaan, saya diundang untuk mendaftar di Persepsi. Di Persepsi dari 125 kandidat, saya termasuk satu dari 9 yang diterima. Gitu. Dan kemudian setelah diterima di Persepsi, kemudian saya ditempatkan di Wonogiri untuk proyek dengan Bank Dunia gitu. Jadi sejak awal memang dunia gitu. Abot angel gitu. Dengan Bank Dunia. Setelah dengan Bank Dunia, terus kemudian dengan Belgia, NGO dari Belgia. Terus setelah dari NGO Belgia, kemudian dengan NGO dari Jerman. Jadi sejak awal memang sudah berpikir global itu sudah sejak awal gitu, jadinya begitu. Dan kebetulan program-program itu ada di Wonogiri dan kemudian memaksa saya dan keluarga saya untuk menapaki kehidupan baru di Wonogiri. Memaksa nih dalam tanda petik? Memaksa, karena awalnya saya tidak tahu Wonogiri itu image-nya kan Wonogiri Gunung Kidul, makanya nasi tiwul campur-campur dengan tapi ya kemudian saya jalani bahwa bumi Allah itu sangat luas dan di setiap jengkal serta petak bumi Allah itu ada keberkahan gitu loh. Akhirnya begitulah, dari sana kemudian saya mulai menapaki kehidupan lebih lanjut gitu. Dari kota besar Jogja pindah ke Wonogiri. Ya padahal kan sebenarnya Jogja Wonogiri nggak jauh-jauh amat kan? Ya kalau dengan naik bis 3 jam lah. Iya. 3 jam gitu.
kalau untuk kerjaan project ya, biasanya masih bisa lah ngelaju sebenarnya. Ya bisa maju, tapi kemudian setelah di Wonogiri kemudian aksesnya tidak lebih banyak ke Jogja, tapi pekerjaan-pekerjaan lebih banyak Jakarta dan luar pulau. Dan sehingga kemudian kalau ke Bandara Jogja saya harus menempuh 3 jam paling sedikit, tapi dengan ke Bandara Solo saya cukup 1 jam 15 menit, sehingga saya pilih lewat Solo saja lah gitu. Tadi ada kata-kata memaksa nih. Memaksa, ingat ya teman-teman ya. Kadang kan memang harus dipaksa supaya orang bisa menjadi biasa gitu. Kalau awalnya ada kata-kata memaksa, kapan sih titik damainya bisa menikmati tinggal di Wonogiri? Ya, titik damai tinggal di Wonogiri justru ketika saya nerima nih gitu, keadaan ini gitu. Ketika kemudian anak kedua saya lahir di Wonogiri. Ya, itu artinya keberkahan Tuhan mulai turun di sinilah kan gitu. Masa iya sih waktu itu sudah menyadari itu? Iya, saya benar-benar kemudian oke lah, we start from Wonogiri, kira-kira gitulah. Oke. Dan ya artinya kan Wonogiri ataupun Jambi ataupun Aceh ataupun Papua, semua kan diciptakan dari satu lembar bumi. Ya, satu lembar bumi. Betul. Yang kita tidak boleh mendiskriminasi karena bentuk fisik dan aksesibilitasnya, kan gitu kan. Saya tidak dalam rangka mendiskriminasi. Oke, teman-teman. Ya gitu. Sehingga kemudian awalnya saya terpaksa, tapi kemudian ketika kesadaran itu muncul, saya menerima, confirm dan menikmati sampai hari ini gitu. Kayaknya tidak akan meninggalkan Wonogiri juga. Maybe yes, tapi karena terakhir setelah pensiun ada beberapa tawaran, saya akan kebetulan di-hire oleh perusahaan dari Prancis dan juga dari Inggris, dan jika ini ada teman-teman minta saya berpindah ke Semarang gitu ya. Ada kemungkinan hijrah. Dan itu malah dimulai mereka minta kalau bisa Senin Legi 28 Agustus saya mulai kerja dari Semarang gitu, jadi. Dan seterusnya mintanya mereka untuk mengelola sebuah investasi yang lumayan besar, maunya begitu, tapi ini artinya kemungkinan saya pindah dari Wonogiri mungkin ya, tapi bagi saya Wonogiri menjadi daerah yang memang menjadi lokasi penting untuk bagaimana mengajarkan kesederhanaan dalam hidup, nerimo ing pandum, tapi juga bergulat dengan perubahan yang perlu gitu. Iya, sangat adaptif Pak Tar kan. Maksudnya kalau saya lihat dalam kehidupan saya kan sebenarnya cut off momentum yang paling membuat jarak itu kan ketika COVID kemarin ya. Dari kebiasaan kerja di kantor, harus membiasakan diri dengan kerja dari mana saja. Tapi kan Pak Tar udah melakukan itu dari dulu. Dari 98. Iya, dari 98 itu. Sehingga sebenarnya Wonogiri itu hanya titik jemput saja istilahnya. Iya. Dan selanjutnya aksesibilitas saya kemana-mana sejak dari Wonogiri. Itu karena saya memandang bahwa bagian keberkahan bumi Allah itu terhubung karena aktivitas. Ya, terhubung karena aktivitas, dan dari aktivitas itu keberkahan akan turun. Kira-kira. Wah, ini banyak keberkahannya. Iya. Gitu. Apa yang bikin Pak Tar berdamai nih dengan apa nasihat nih? Saya pasti akan melalui yang kayak Pak Tar lalui ini. Apa yang bikin bisa berdamai itu adalah bahwa Tuhan itu tidak tidur, dan Dia memperhatikan setiap perubahan detak hati dan keinginan kita, ya. Dan Dia sudah mengukur segenap kesulitan yang yang ditimpakan kepada kita, dan bahwa kita mampu melewatinya. Itulah dari situ kita bisa berdamai. Itu cara berdamai dengan pasrah tuh Pak. Iya. Kalau berdamai dengan logika gimana caranya Pak? Maksudnya dengan yang logis. Nah, kalau yang berdamai dengan logikanya, kemudian saya malah ada 3 hal yang penting yang saya lakukan. Pertama, justru dimulai saya harus punya rumah di Wonogiri sebagai sebuah dasar pijakan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus punya sumber untuk daily need yang cukup di Wonogiri ketika saya pergi. Dan kemudian yang ketiga, saya harus tetap punya akses ke ibu kota. Itu 3 hal itulah yang kemudian menjadikan, meskipun saya tinggal di Wonogiri, tapi nyaris dalam sebulan saya mesti terbang ke Jakarta ya
4 sampai mungkin 8 atau 12 kali dalam sebulan gitu. Iya, itu dia. Jadi wilayah atau alasan tempatnya jauh, Geografis itu. di pedalaman gitu ya, atau tempat yang terbelakang membuat orang sulit untuk berkembang itu kayaknya nggak berlaku untuk Pak Tar. Bagi saya nggak berlaku. Nggak berlaku. Karena apa? Perspektif dan kerangka berpikir saya mengatasi lokalitasnya. Oke. Terakhir nih Pak Tar, terakhir aja, terakhir. Oke. Teman-teman saya banyak yang masih, mungkin seusia saya. Seusia saya ini kalau RPM kendaraan itu lagi mau mulai nanjak nih. Ah, Lagi mulai naik-naiknya ini. Sampai top speed nih nanti. Mungkin top speed di angka 40 gitu ya. Top karir dan lain-lain gitu ya. Pak Tar kan sudah melewati itu. Terus kehidupannya unik lagi. Iya kan, di Wonogiri dan dengan yang kita ceritakan tadi. Nah, terus Pak Tar sedikit banyak juga sudah jadi orang tua, kemudian ngajinya cukup dalam gitu ya. Alhamdulillah. Apa nasihat nih Pak Oh, iya. untuk orang-orang kayak kita supaya Ya, ketika Anda punya power lebih dan kemampuan untuk melakukan gerakan cepat, oke. ya, itu maka dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jangan terlalu over menggunakan power itu, tapi gunakanlah justru secara perlahan-lahan, tapi menanjak secara pasti. Oke, konsisten. Ya, konsisten. Jadi jangan terlalu banyak lompatannya, tapi justru melanjut secara pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berpikirlah strategis, ya, dan jangan terlalu terjebak pada ya kayak iming-iming yang sifatnya praktis. Karena dengan berpikir strategis itu kita memungkinkan membuat landasan perubahan ke depan secara lebih mapan dan terkendali. Untuk kita dulu. Untuk itu. Kita dulu. Iya, gitu. Gitu ya. Itu. Jadi justru jangan terlalu ekstra, gitu, tapi justru kita lebih smooth, ya, smooth, tetapi terkendali dan jauh ke depan, kira-kira gitu. Tap. Iya, Ya. Iya. Terus jangan ngegas. Dan yang ketiga, menjaga hubungan baik networking dengan teman-teman profesional, ya, itu menjadi penting untuk dijaga secara kualitas agar karena mereka itulah yang punya peluang-peluang untuk menghubungkan kita ke sumber daya penting yang kita butuhkan di masa depan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Tar. Ya. Kuncinya adalah berteman dengan banyak orang yang dan membangun komunikasi yang berkualitas. Iya. Tidak hanya banyak aja. Berkualitas. Kalau banyak aja tapi nggak berkualitas juga mubazir ya. Iya, betul begitu. Terima kasih ya Pak Tar. Ya, Teman-teman makasih. itu tadi. Ya. Sampai ketemu lagi di titik temu yang lain.